Hai hai hai, kita berjumpa kembali. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan per tanggal 20 Januari tahun 2025. Nomor 0037 garis miring B2 garis miring GT 0002 garis miring 2025. Nah, pada surat ini ya dibuat kaitannya dengan pelaksanaan UKPPG bagi guru tertentu periode 1 tahun 2025 atau retaker guru tertentu. Nah, surat ini ditujukan kepada Koordinator PPG atau Pendidikan Profesi Guru pada LPTK penyelenggara PPG daftar terlampir. Nah, kita langsung saja ya ke isi surat ini. Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKPPG bagi guru tertentu periode 1 tahun 2025, Direktorat Pendidikan Profesi Guru bersama tim panitia nasional UKPPG menetapkan beberapa hal sebagai berikut. Peserta yang bisa mengikuti UKPPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 adalah peserta PPG guru tertentu yang belum lulus UKPPG atau retaker sepanjang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada seluruh mata kuliah dan masih berada pada rentang masa studi. Peserta PPG guru tertentu tahun 2024 yang belum mengikuti UKPPG dan telah menyelesaikan seluruh siklus pembelajaran dalam platform pembelajaran serta sudah memiliki NIM yang terdata di PD Dikti. Pembiayaan UKPPG dibebankan kepada peserta dan dibayarkan kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melalui nomor virtual account yang tersedia di laman pendaftaran dengan rincian sebagai berikut. Biaya ujian tertulis sebesar Rp200.000, biaya ujian kinerja sebesar Rp265.000. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti UKPPG bagi guru tertentu periode 1 tahun 2025 diharapkan dapat melakukan simulasi ujian melalui laman ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Ketentuan penyusunan dokumen UKPPG dan pengambilan video praktek pembelajaran disampaikan dalam lampiran. Khusus untuk peserta UKPPG di bidang studi bimbingan dan konseling, dokumen perangkat pembelajaran maupun video praktek pembelajaran yang disampaikan untuk UKPPG terdiri atas rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal atau RPLBKL. Lalu selanjutnya rencana pelaksanaan layanan konseling individual atau RPLKI. Selanjutnya video praktek pembelajaran atau layanan bimbingan klasikal dan video layanan konseling individual. Jadi ya, jadwal pelaksanaan UKPPG periode guru tetap periode 1 tahun 2025 disampaikan dalam lampiran. Penyusunan dokumen UKPPG dan pengambilan video praktek pembelajaran dapat dilakukan pada rentang tanggal periode pendaftaran UKPPG dan diunggah pada tanggal yang ditetapkan. Selanjutnya, ya di sini kami mohon perkenan Bapak dan Ibu Koordinator PPG menyampaikan ketentuan tersebut kepada peserta UKPPG bagi guru tertentu periode 1 tahun 2025 pada perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini ya surat yang telah disahkan oleh PLT, Direktur Pendidikan Profesi Guru, ya, ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan,
Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, dan Kasubag Tata Usaha Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Selanjutnya kita langsung saja ke lampiran ya. Di sini jadi di surat ini sudah ada lampirannya. Untuk lampiran pertama surat PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru ya. Tertanggal 20 Januari 2025. Nah, di sini lampiran pertama ya disebutkan daftar perguruan tinggi penyelenggara PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Nah, ini ya. Sudah ada di sini. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi ada banyak sekali ya universitas-universitas yang di sini sebagai penyelenggara atau LPTK penyelenggara PPG ya, atau Pendidikan Profesi Guru tertentu periode 1 tahun 2025. Jadi info surat ini juga kaitannya dengan pengumuman bagi para peserta PPG guru tertentu sebelumnya yang masih belum lulus atau retaker ya, dalam mengulang ujian yang kemarin masih belum lulus ya. Jadi tadi juga sudah disebutkan juga tentang rincian pelaksanaan dan uang pembayaran ujian ulangnya ya. Jadi sendiri-sendiri tadi sudah disebutkan. Nah, di sini ya untuk daftar LPTK penyelenggara PPG guru tertutup periode 1 tahun 2005 di sini total ada 129 universitas. Terus untuk lampiran yang kedua pada surat PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru tertanggal 20 Januari 2025. Nah, di sini juga sudah dicantumkan kaitannya dengan jadwal pelaksanaan UKPPG guru tertentu periode 1 tahun 2025. Untuk kegiatan pendaftaran UKPPG guru tertentu periode 3 tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 7 Februari tahun 2025. Nah, ini untuk linknya sudah terlampir bagi peserta piloting dan peserta retaker. Lalu, cetak kartu ujian dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Februari tahun 2025 melalui laman ukpppk.bppp.kemdikbud.go.id. Periode unggah dokumen perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Februari tahun 2025 melalui laman ukin.ukppk.bppp.kemdikbud.go.id. Penugasan dan piloting penguji dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Februari tahun 2025 melalui laman ukin.ukppk.bppp.kemdikbud.go.id. Pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Februari tahun 2025. Daring berbasis domisili, jadi sesuai daerahnya masing-masing atau tempat tinggalnya masing-masing dari jejaring atau online ya. Lalu periode penilaian dokumen atau UKPPG dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai 1 Maret tahun 2025. Ini juga daring melalui laman ukin.ukppk.bppp.kemdikbud.go.id. Lalu susulan UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer dilaksanakan pada tanggal 22 Februari tahun 2025. Ini juga daring berbasis domisili. Yang perlu teman-teman ingat terutama bagi peserta piloting guru tertentu periode 1 tahun 2025 adalah di sini tertulis bahwa jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan. Jadi teman-teman ya yang terutama sebagai peserta piloting guru tertentu ya untuk UKPPG di sini harus sering-sering update di laman PPG. Silakan update informasi terus-menerus ya, jangan sampai ketinggalan info. Lalu ya, selanjutnya untuk yang lampiran ketiga di surat ini disebutkan ya, ketentuan penyusunan dokumen ujian kinerja bagi non bimbingan konseling. Ya. Di sini ya, untuk perangkat pembelajaran kriterianya adalah perangkat pembelajaran yang digunakan dalam ujian kinerja berupa hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Dokumen kurikulum sesuai dengan fase atau tahapannya. Jadi kalau fase A, B, C harus sesuai dengan fasenya.
Lalu perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh BPPP dengan nama file perangkat pembelajaran, ya, nama mahasiswa, lalu name. B. Video praktek pembelajaran. Untuk video praktek pembelajaran yang dinilai dalam UKPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP atau durasi jam pelajaran yang menyesuaikan, dibuat dalam format MP4, ya. Jadi durasinya adalah 2 jam pelajaran, ya. Harus disesuaikan, ya. Jadi untuk rekaman mengajarnya harus pas, ya, 2 JP. Kalau di 1 jam pelajaran itu 35 menit, berarti di sini 2 JP adalah kurang lebih 70 menit, ya. Sebisa mungkin harus pas 2 JP atau 70 menit. Kalau memang di sekolahnya 1 jam itu 1 JP adalah 35 menit. Gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Nah, jadi tidak boleh ada suara-suara bising, ya, sebisa mungkin tidak ada suara yang mengganggu, lalu video yang diambil harus stabil. Fokus kepada gambar yang dilihat, yaitu gambar pembelajaran waktu direkam tersebut di kelas, ya. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Jadi seluruh aktivitas pembelajaran yang sudah ada di perangkat pembelajaran itu harus sesuai urutannya, ya. Keseluruhan dari awal sampai terakhir itu, ya, harus ditampilkan di dalam video tersebut. Tidak ada penambahan aksesoris, ya. Di sini profil sekolah, profil peserta, dan sebagainya, atau latar belakang musik. Jadi di sini cukup rekamannya hanya mengacu kepada rekaman proses video pembelajaran, ya, yang dilaksanakan dari awal sampai terakhir atau penutup. Lalu video yang diunggah terdiri atas rekaman utuh selama 2 JP atau tanpa editing dengan nama file video utuh, nama mahasiswa, dan NIM. Rekaman video yang telah diedit berdurasi 20-30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai modul ajar. Penulisan nama file yaitu video edit, nama mahasiswa, dan NIM. Jadi di sini ketentuan yang lain, ya. Untuk rekaman video itu juga ada yang diedit, ya. Jadi 20-30 menit selain yang full dari awal sampai terakhir. Nah, yang video yang berdurasi 20-30 menit ini, ya, berarti kita harus memilih bagian-bagian yang penting dalam proses pembelajaran sesuai modul ajar. Jadi hal-hal yang penting-penting sesuai urutan di modul ajar itu kita buat edit, durasinya diambil gambar yang penting-penting, ya, dengan waktu 20-30 menit sesuai modul ajar. Lalu ketentuan unggah file atau perangkat pembelajaran di sini adalah disimpan di drive masing-masing mahasiswa. Lalu ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Jadi, ya, diingat-ingat, ya. Jadi yang dikumpulkan selain di sini tadi ada perangkat pembelajaran yang kita gunakan untuk mengajar adalah mengumpulkan video durasi 2 jam pelajaran full, ya. Untuk durasi JP-nya menyesuaikan dari sekolahnya, ya. Jadi kalau sekolahnya itu 1 jamnya itu sekitar 30 menit, berarti untuk durasi rekaman mengajarnya itu 2 JP, berarti sekitar 70 menit. Itu harus pas. Lalu untuk video yang ketiga adalah video yang rekaman yang telah diedit yang berdurasi 20-30 menit dengan mengambil gambar-gambar yang sesuai dengan modul ajar yang dipraktekkan dalam pembelajaran. Lalu, ya, selanjutnya untuk lampiran yang keempat, ketentuan pembuatan rencana pelaksana layanan atau RPL serta video layanan bimbingan klasikal dan konseling individual. Ketentuan penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPLBK yang terdiri dari RPLKI dan RPLBKAL
Setiap peserta ujian kinerja atau ujian program studi bimbingan dan konseling atau BK wajib menyusun rencana pelaksanaan layanan konseling individual atau RPLKI dan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal atau RPLBKL dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta menyusun satu RPL konseling individual dan satu RPL bimbingan klasikal berdurasi masing-masing 1 JP. Yang kedua, RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan dan media jika diperlukan. Yang ketiga, RPL yang diunggah untuk ujian kinerja tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL. RPL diunggah ke dalam sistem. Ya, jadi yang keempat adalah RPL diunggah ke dalam sistem menggunakan format PDF dengan nama file, RPLKI, nama mahasiswa dan NIM untuk rencana pelaksanaan layanan konseling individual, dan RPLBKL, nama mahasiswa NIM untuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, ketentuan pembuatan video praktek layanan bimbingan klasikal. Video praktek layanan bimbingan klasikal yang dinilai dalam UKPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Dibuat berdasarkan rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal dengan durasi 1 CP. Dibuat dalam format MP4. Gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Video harus menampilkan seluruh aktivitas layanan. Tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil mahasiswa, dan sebagainya, atau latar belakang musik. Video yang diunggah terdiri atas rekaman utuh selama 1 JP tanpa editing dengan nama file video utuh, nama mahasiswa, dan name. Rekaman video yang telah diedit berdurasi 20-30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam rencana pelaksanaan layanan atau RPL, penulisan nama file, yaitu video edit, nama mahasiswa, dan name. Selanjutnya, ketentuan pembuatan video layanan konseling individual. Setiap peserta UKIN Prodi Bimbingan dan Konseling wajib membuat video praktek layanan konseling individual dan ketentuan sebagai berikut. Peserta melakukan praktik layanan konseling individual dengan seorang peserta didik sebagai konseli. Peserta merekam praktik layanan konseling individual dalam rekaman audio visual atau video sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling. Identitas konseli harus disamarkan sehingga wajah konseli tidak boleh terlihat jelas atau misal tampak samping, namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Selain itu, perekaman harus mendapat izin dari konseli dan orang tua konseli yang dibuktikan dengan surat izin tertulis informed consent. Video pelaksanaan layanan konseling individual wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup. Peserta dapat menyertakan pengantar video berupa penjelasan profil peserta atau sekolah dalam video berdurasi maksimal 1 menit. Video praktek layanan konseling individual berdurasi 30 menit. Video praktek layanan konseling individual tidak perlu menggunakan background atau musik pengiring. File video pelaksanaan layanan konseling individual disimpan dengan nama file video KI, nama mahasiswa, name, dan menggunakan format MP4. Selanjutnya, ketentuan unggah file. Perangkat pembelajaran atau layanan. Berikut adalah ketentuan dalam mengunggah file. Yang pertama, file rencana pelaksanaan layanan atau RPL dan video layanan bimbingan klasikal dan konseling individual diunggah pada drive masing-masing mahasiswa. Peserta harus memastikan bahwa tautan atau link video dapat diakses oleh penguji. Tautan draft disematkan ke laman ujian kinerja yang disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, demikianlah video tentang Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kaitannya dengan informasi pelaksanaan UKPPG Guru Tertutup periode 1 tahun 2025. Mohon maaf jika banyak salah, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.